Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan AKP Iputu Ika Prabawa selaku Kasat Reskrim Polres Kuningan. Terima kasih Pak Putu telah bergabung bersama kami. Pak Putu, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana awal mula pelaku ini tega melakukan aksi penganiayaan terhadap anaknya ini? Ya, jadi awal mula pelaku itu tega melakukan perbuatannya itu bermula dari pelaku ini mendengarkan informasi bahwa anaknya ini mengambil uang daripada tetangganya sendiri. Jadi setelah dikonfirmasi, anaknya mengakui dan kemudian pada saat itu tetangganya sudah pulang dari rumahnya pelaku, kemudian pelaku langsung melakukan aksinya atau perbuatannya, yaitu dengan cara pelaku melakukan tindakan kekerasan, memukul kepala korban, kemudian menendang perut hingga sampai memotong jari korban, melakukan kekerasan terhadap jari korban dengan menggunakan alat gergaji. Di mana setelah kejadian tersebut jari korban itu mengalami luka terbuka dan sudah mendapatkan jahitan sebanyak 4 jahitan. Kemudian setelah kejadian itu pun ibu korban langsung melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dan kami langsung menyikapi laporan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Baik, dari hasil penyelidikan sementara seperti apa Pak? Apakah memang sebenarnya apakah pelaku sebelum-sebelumnya sudah melakukan kekerasan kepada anaknya atau ini baru kali pertama hal yang ia lakukan kepada sang anak? Jadi menurut informasi di lapangan bahwa pelaku ini merupakan ayah kandung korban yang dimana kesehariannya menurut keterangan daripada saksi-saksi, kemudian keterangan daripada ibu korban, bahwa pelaku ini orangnya bersifat temperamental. Jadi sedikit-sedikit pelaku ini apabila ada permasalahan langsung marah dan melakukan kekerasan, kerap melakukan kekerasan terhadap keluarganya apabila ada kesalahan atau apabila ada yang kurang berkenan di hati pelaku. Baik, berapa saksi yang dikumpulkan untuk mengungkap terkait dengan kasus ini Pak? Jadi sementara sudah 4 saksi yang kita periksa termasuk anak korban. Terus kemudian untuk pelaku sendiri kita sudah amankan pada hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023 sekira pukul 5 sore itu sudah kami amankan dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan sekarang pelaku atau tersangka ini sudah menjalani proses pemeriksaan dan ditahan di Mapores Kuningan. Baik, Pak Putu, bahwa benarkah bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku sempat melarikan diri dan pada saat ditangkap juga ini ada perlawanan dari pelaku pada saat kejadian? Ya, betul sekali Mbak. Jadi pelaku ini kejadian itu di hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 itu sekitar pukul 18.00 itu kejadian, dan kami kemudian mendapatkan laporan sekitar pukul 21.00 dan kemudian pada saat kami melakukan olah TKP, pelaku itu sudah melarikan diri atau sudah tidak ada di tempat. Jadi menurut informasi dari warga bahwa pelaku ini melarikan diri ke belakang rumahnya melalui hutan, dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan beruntungnya berkat informasi dari masyarakat kurang dari 24 jam kami sudah berhasil melakukan pengamanan atau menangkap pelaku ini di sebuah warung kopi. Dan pada saat melakukan penangkapan memang ada sedikit perlawanan dari pelaku bahwa kita pada saat penangkapan hampir kena pukul lah dari pelaku. Jadi pada saat itu sudah kita amankan dengan baik. Baik, apakah ada pengecekan terkait dengan kondisi dari pelaku sendiri, kondisi kejiwaan pelaku? Apakah juga dilakukan penyelidikan? Artinya bahwa
apakah pelaku memang terbawa dengan, tadi Anda katakan memang dari informasi yang didapat, pelaku memiliki sifat temperamental seperti itu, mungkinkah akan dilakukan terkait dengan tes kejiwaan dalam hal ini, Pak Putu? Ya, jadi dalam proses penyidikan kami, sementara dalam proses pemeriksaan pelaku itu menurut menurut kami dan secara kasat mata itu pelaku normal. Jadi secara kesehatan jasmani maupun rohani pelaku masih dinyatakan sehat. Namun proses lebih lanjutnya kami akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku, apakah memang pelaku ini sehat jasmani maupun rohani. Baik, bagaimana dengan kondisi korban saat ini, Pak? Tadi Anda katakan korban mengalami beberapa jahitan akibat jarinya yang, koreksi bila kami salah, sempat mau digergaji oleh ayah kandungnya sendiri ini. Ya, jadi sementara kondisi korban saat ini sedang dalam pemulihan. Jadi kita juga bekerja sama dengan pihak terkait dengan pemulihan, baik pemulihan secara fisik maupun secara psikologis terhadap anak korban ini. Jadi secara fisik mungkin kita pulihkan dan dicek kembali kesehatan daripada tangan daripada anak korban, terus kemudian secara psikologis mungkin nanti akan diberikan kesehatan daripada pihak yang terkait. Baik, melihat dari penyidikan sementara Pak Putu bahwa aksi yang dilakukan oleh tersangka ini apakah dilakukan dengan spontan, dan bila memang demikian, ancaman hukuman apa yang akan dijerat oleh pelaku? Ya, jadi baik itu spontan maupun tidak spontan, ini dari penyelidikan kami memang dari keterangan saksi maupun pelaku sendiri mengakui memang dia sengaja melakukan hal tersebut. Jadi untuk penerapan pasal itu kami gunakan di Undang-Undang KDRT berlapis dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi untuk ancaman itu maksimal 5 tahun. Baik, Pak Putu, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan AKP Iputu Ika Prabawa selaku Kasat Reskrim Polres Kuningan.